lah B2 itu yang berjumlah 200 sampai 2000. Nah, sementara roh jahat ya 2000. Roh jahat itu sendiri tidak mati, namanya roh. Yaitu apa kelalaiannya atau pembiarannya. Kalau menurut Pak Robin Pardede itu penginjil yang salah menarasikan kalau menurut Pak Robin Pardede. Ya, oke ya. Definisi dosa ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran. Kalau melanggar hukum pidana, hukum perdata, hukum waris, ya kan, itu tidak disebut berdosa, tetapi melanggar hukum negara. Ya, melanggar hukum negara. Kalau di pengadilan masa si kripto nyolong ayam, dia berdosa. Tidak, dia melanggar hukum pidana. Ngerti? Kalau hukum Taurat dilanggar namanya bukan hukum pidana, tapi berdosa kepada siapa yang bikin Taurat. Yang bikin Taurat kan YHWH. Melanggar hukum Taurat artinya berdosa. Yesus melanggar hukum Taurat. Perintah Sabat dilanggar. Dia mengatakan ada Tuhan lain, ya kan, yang disebut Bapa. Padahal di dalam hukum Taurat jangan engkau menyembah kepada Tuhan lain selain daripadaku. Oke. Ya, Yesus bilang ada Bapa lain. Kau punya Bapa, aku punya Bapa. Kan itu melanggar. Coba kamu hidup. Menurut Pak Kripto, ya, menurut Pak Kripto pelanggaran itu ya, pelanggaran hukum, pelanggaran aturan itu, apakah serentak melanggar moralitas atau tidak mesti melanggar moralitas? Itu karena itu sendiri kan ada urusan moral, nggak ada urusan moral itu bukan urusan moral, itu hukum ketuhanan ya, bukan moral. Moral tuh telanjang di depan umum tuh moral. Nggak bermoral tuh si kripto, masa telanjang di depan umum. Kalau telanjang di kamar mandi nggak apa-apa. Nggak punya moral. Ya, gitu. Teman-teman Kristen di bawah gimana? Tolong dibantah narasi dari Pak Kripto dengan Pak Karol bahwa Tuhan kan itu tidak suci melainkan manusia yang berdosa ya. Tuhan punya dosa. Ya. Masalahnya Tritunggal ini belum apa-apa, lari dia. Pak, ya, nama Tritunggal tapi penjelasan tadi ya, Bang Dalbo lari takut disuntik kayak anak kecil. Dia tuh sakit demam ke dokter. Kita kan dokter nih Bang Dalbo sama saya. Mau disuntik dia kabur. Padahal suntik itu baik, bisa sembuh. Tapi kalau udah disuntik biasa. Pahit itu kan. Iya, lari dia. Lari takut disuntik. Wah, kenapa dia? Menurut Pak Kripto. Tidak menurut Pak Kripto apakah melanggar aturan? Apakah menurut Pak Kripto melanggar aturan serentak pasti adalah dosa, atau melanggar aturan itu belum tentu adalah dosa? Contohnya Yesus kan dia aturan apa dulu? Yesus Tuhan atas hari Sabat. Ya, aturan tuh banyak ya. Di dalam Islam aturan itu disebut petunjuk ya, atau hudan. Ya. Al-Qur'an itu berisi petunjuk-petunjuk ya. Nanti Pak Kripto ini dianggap muslim lagi, Pak. Oh iya, jangan. Kalau Al-Quran nanti ke saya. Ya, nanti abang ini dipremin, oh ini kripto nyamar-nyamar kan begitu mereka. Apalagi ini bahaya tuh. Ya udah. Ya aturan. lanjut. Kita ngomong aturannya. Firman itu aturan, ya. Firman itu bukan saja perkataan. Kalau perkataan itu kan juga aturan. Bang Dalbo, saya tanya Bang Dalbo, kalau ke kiri tuh saya mau ke pasar. Iya, kalau ke pasar Pak Kripto tuh ke kiri, ya, jangan lurus. Nah, itu aturan, petunjuk. Bang Dalbo kasih petunjuk kepada saya.
Karena saya bertanya, Bang Dalbo, saya mau ke pasar, tapi saya lupa nih. Ya udah ke kiri. Nah, itu namanya petunjuk. Itu namanya firman. Kalau di dalam PL itu namanya firman, petunjuk. Ya. Lalu ada Yesus dalil. itu Kalau ada dalil dalam Yesus itu perjanjian memberi baru, petunjuk. Apa? kalau ada dalil dalam perjanjian baru bahwa Yesus jadi serupa dalam segala hal dengan manusia kecuali dalam hal dosa, itu maknanya apa itu Pak Kripto? Yesus itu tidak berbuat dosa, salah. Yesus justru berbuat dosa, maka dia dihukum mati. Tapi itu dosa dari Tuhannya apa bukan? Artinya itu hukum Taurat dari Tuhannya bukan? Bukan, dari Yod-Heh-Vav-Heh. Hukum Taurat itu bukan dari Tuhannya Yesus. Yesus punya Tuhan tuh Bapa, tidak pernah menurunkan hukum Taurat. Itu adalah Bapa yang lain. Itu Yohanes 8 ayat 38. Bapakku dan Bapakku beda. Jadi jangan orang Kristen menganggap Yehova itu adalah Bapaknya Yesus atau Tuhannya Yesus. Ya, di Yohanes 8 ayat 38 udah kelihatan. Yesus bilang, Bapakmu dan Bapakku. Ya. Kalian orang Yahudi, ahli Taurat, ahli-ahli kitab, tidak mengenal Bapakku, kalian tidak akan mau membunuh aku. Karena mereka tuh megang hukum Taurat. Hei Yesus, kamu tuh melanggar hukum dari Bapak kami. Bapak kami siapa? Yehova. Dan menurut Yehova harus dihukum mati. Gitu loh. Apabila kamu orang-orang Yahudi, yaitu ahli Taurat, ahli kitab, Farisi Saduki mengenal Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus, pasti tidak akan membunuh karena Bapaknya Yesus tidak menurunkan hukum Taurat. Gitu. Ngerti? Ini tuh ayat-ayat namanya esoterik, bukan eksoterik. Ya, esoterik dalam Islam namanya mutasyabihat. Ya, tidak gampang. Akhirnya saya bawa istilah lagi dalam Al-Quran nih. Bang Dalbo. Kegandrungan baca Al-Quran saya. Iya, saya kegandrungan, tau nggak? Mantap. Saya suka baca Al-Quran. Tapi saya Pak Kristen. Kripto ini Kristen garis lurus. Dia Kristen garis lurus. Kalau kita melihat di Bible, ya benar juga sih. Karena dia melanggar hukum Taurat. Nah, sebagaimana juga Adam dan Hawa kan melanggar aturan Tuhan. Maka dikeluarkan dari Taman Eden. Jadi ada benarnya ketika ada aturan, kita melanggar aturan itu konsekuensinya tentu Tapi hukuman. Pak Kripto, Betul nggak Pak Kripto? Betul sekali. Betul sekali. Yesus juga kan mengutip, kalau kutipan-kutipan PL yang Yesus ambil gimana? Kutipan contohnya Hosea 6 ayat 6. Yang ku kehendaki bukan korban bakaran, tapi belas kasih, ampunan. Betul. Ya kan, Yang kalau di kehendaki dalam bukan korban sembelihan. di dalam Taurat itu melanggar tuh nggak ada ampun, kayak tadi yang saya bacakan tuh, ya, di kitab bilangan ya, bahwa orang mengumpulkan kayu api, bukan berzina loh. Dia keluar rumah kumpulin kayu api, kepergok, ditahan, dibawa ke Musa. Musa loh, bukannya ahli kitab. Musa, itu zamannya Musa dan Harun. Ya, apa kata Yod-Heh-Vav-Heh? Hukum mati, rajam. Lalu dilakukanlah perajaman itu. Nggak ada bilang, aduh Pak, ampun, saya nggak akan lagi keluar rumah. Tidak melakukan lagi. Nggak ada kesempatan untuk bertobat. Begitu siapa yang mendukung, siapa yang membuat sampai Hosea menuliskan Hosea pasal 6 ayat 6 itu. Yang ku kehendaki bukan korban sembelihan, tapi belas kasih, pengampunan. Nah, jadi di dalam PL itu ada sewaktu-waktu turun perkataan dari Bapak yang benar, ya kan? Bapak yang benar itu adalah Tuhannya Yesus. Karena Tuhan Yesus juga mengurus, ya. Mengurus setiap masa dia mengurus, ya. Mengurus. Jadi nggak dibiarkan selalu
dia diem gitu loh. Ya, seperti Tuhan ya. Tuhan itu ya, baik Tuhannya Islam maupun Tuhannya Kristen ya. Itu melihat dunia ini ada kemiskinan, kebodohan, dia lihat. Ya, tetapi tidak serta-merta ya dibuang ya baksilnya, ya virusnya. Ya, dibiarkan karena itu ada proses. Dibutuhkan proses, ya. Kalau dia mau turun tangan, kalau Tuhan itu mau turun tangan, ya, itu virus-virus kebodohan, virus kemiskinan, virus virus-virus jahat itu akan dibuang, ya. Jadi manusia itu hidupnya tentram, ya, tidak berkelahi. Jadi bagaimana sebenarnya relasi? Bagaimana sebenarnya relasi antara Bapa yang sejati dengan Yehova? Ya, relasi mereka bagaimana? Itu ada pertentangan, ada perang, ya. Perang antara yang jahat dengan yang baik, ya. Antara kutub dengan kutub, ya, seperti polarisasi, ya. Polarisasi membuat proses. Jadi nantinya langit dan bumi itu selalu hancur lagi ya. Seperti gini, Taurat itu tidak akan dibatalkan sampai langit dan bumi itu berlalu. Itu artinya zaman. Langit dan bumi yang lahiriah itu tidak akan hancur. Ya, yang dimaksud tuh ungkapan zaman. Coba lihat sekarang di Israel, ya. Apakah orang Yahudi, ya, hari Sabat pada nggak kerja, ya, diam-diam di rumah, pasang lampu juga nggak berani, ya kan? Tidak, coba berangkat ke Israel, turun hari Sabtu di airportnya sibuk aja, malah tentara-tentara siap, ya, jaga negara, gitu. Oh, oke. Oke, sorry Pak Dalwo, saya harus tidur nih, ya, karena saya di luar. Ya. Mau dimatiin nanti deh. Izin bertanya dulu Pak Kripto, satu pertanyaan boleh? Ya, siap. Tadi Pak Kripto katakan bahwa hukum Taurat itu tidak akan hilang apabila selama langit dan bumi ini belum hancur. Itu kiasan atau yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah hari kiamat nanti? Bukan, jangan menunggu. Sebab kiamat itu adalah perubahan zaman. Zaman itu selalu seperti ya penemuan listrik, ya, zaman berubah. Penemuan dinamit, zaman berubah. Penemuan nuklir, zaman berubah. Itu namanya langit dan bumi berlalu, langit dan bumi berlalu, gitu loh. Itu ungkapan. Dalam Islam disebut mutasyabihat. Di dalam bahasa asing itu esoterik, bukan eksoterik. Jadi jangan diartikan lahiriah, zahir, ya. Harus ditakwil. Kalau Dalwo bilang ditakwil. Habis takwil ditadabur, baru dapat mutiaranya. Ya, cuman orang-orang yang disebut ulul albab yang mengerti. Ya, itu tanya Dalwo, dia ngerti. Mantap. Oke. Mantap juga ya, saya mau juga melihat Quran sebagai petunjuk. Ya. Banyak pelajaran-pelajaran yang bagus-bagus dari Al-Quran, ya. Belajar dari situ, ya. Baru balik baca Injil. Jangan. Kalau Pak Kripto dikatakan Bang Dalbo tadi Kristen garis lurus, itu kalau dalam Islam Pak Kripto ini udah termasuk siratan mustaqimah, jalan yang lurus, sudah berada di jalan yang lurus ini. Iya, mudah-mudahan ya Pak Dalbo, Pak Kripto ya. Ya, terima kasih ya. Saya silakan dilanjutkan lagi. Terima kasih. Turun ya. Terima kasih. Besok pagi deh ya kita lanjut ya. Bang Dalbo, terima kasih kesempatannya. Salam. Siap.
Sikat Karol, sikat Karol. Saya lagi catat-catat. Ya. Di-tap-tap layar dulu. Hotel Longor. Kalau mau naik aja. Yang dibahas penyaliban. Nah, Karol silakan. Ada lagi please Karol. Please. Silakan mana nih? Mana pemantiknya? Oh, kalau stiker pemantiknya bingung saya. Nah, itu dia. Yesus membunuh Dia kalau babi. stiker pemantiknya 2000 loh, 2000. Iya babinya. bingung ya. Penyaliban hasil tim. Kalau diterima nubuatan ya artinya ditulis lihat dong. Nubuat Yesus bakal disalib. Mazmur Itu masuk 22 akal ayat juga, 17. Bang Karol, masuk akal juga itu karena Yesus ini membunuh hewan yang tidak berdosa oleh gara-gara memindahkan roh jahat ke dalam tubuh babi kan gitu. Kan roh ini kan tidak mati, bahkan banyak 2000 ekor. Memang kurang ajar memang kadang ya. Kok nggak dipindahkan kepada dirinya sendiri, kan dia Tuhan, Bang Iya, Karol. saya untuk yang saya tampilkan malah memperkuat pernyataan Pak Kripto tadi begitu ya. Iya, Kripto kan itu menyatakan lagi. Yesus berdosa atau apa? Yesus bersalah. Yesus bersalah menurut hukum yang ada. Yesus melanggar hukum itu. Bahkan Pak Kripto mengatakan bahwa Yesus ini bukan suci. Tidak suci dia. Berarti ada Tuhan yang tidak suci, Bang ya. Tergantung kalau Pak Kripto melihat menerima Yesus sebagai Tuhan, ya berarti Tuhan bagi Pak Kripto tidak suci. Tapi setahu saya Pak Kripto ini kan Unitarian Marsion. Kalau dari narasi yang dibawakannya Unitarian Marsion beliau. Jadi tidak serta-merta menyatakan Yesus adalah Tuhan. Iya. Makanya Tapi enteng-enteng saja Pak Kripto menyatakan Yesus berdosa, Yesus bersalah. Atau saya tak sempat dengar tadi sih. Atau bahkan menyatakan apa itu kurang ajar. iya, katanya Yesus ini kurang ajar, dia itu Bukan kami loh yang mengatakannya, Pak Yulia, bukan kami. Kenapa? Saya tidak mendengar pernyataan sebelah tadi. Ah? Jadi, makanya banyak Kristen itu kesetanan. Termasuk Tritunggal tadi, ya Tritunggal yang naik ya. Tapi kok Tritunggal pakai nama Tritunggal tapi penjelasannya kok mirip Yohanes? Yesus adalah Allah itu sendiri, Yesus adalah Tuhan, Bapa. Yesus yang Maha Kuasa. Itu kan Coba tanya ketika Yohanes. Dia jawab itu. Yesus kan manusia. Kamu nggak ngerti Tritunggal, itu jawabannya dia. Saya sering sama dia itu di sini. Kalau sama saya kehabisan data dia, karena saya nggak pernah saya biarkan dia bernarasi, asalkan dia tidak menghujat. Ya. Sampai-sampai dia turun lari sendiri. Kehabisan data dia. Karena kenapa? Orang Kristen ini setiap kali bernarasi Bible yang membantah. Karena apa yang kalian sampaikan tidak sesuai isi Bible. Makanya selalu saya pesan kepada orang Kristen, berbicaralah hal-hal yang penting. Jangan yang penting bicara. Ya kan? Kalau yang penting bicara ya begitulah keadaannya. Kalau kita tampilkan data pasti ketika dia naik di sini hanya satu hal, paling kesetanan itu. Ketika Yesus dikatakan dia berdoa, Yesus menangis, Yesus capek, Yesus haus, Yesus lapar, kesetanan itu.
Karena dia paksakan anak ini, orang ini jadi Tuhan. Padahal Yesus sudah kalau kita baca ya, sama halnya tadi sebelum dia kabur juga dia. Setelah dia menipu, dia mengatakan Yesus ini adalah pencipta langit dan bumi. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, untuk menjadi penganut agamamu. Sesudah dia bertobat, kau jadikan dia orang neraka, bahkan melakukan 2 kali lebih jahat daripada kamu itu sendiri. Ini yang dimaksud ini Kristen. Kalau dia mau berpikir, karena orang Farisi ini kan Paulus. Sedangkan Paulus di KPR 4 nomor 24 yang dimaksud pencipta itu adalah Allah Bapa. Ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, itu lalu Yesus apa yang dia ciptakan? Enggak ada. Jadi mereka yang mengikuti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, melakukan tipu muslihat untuk tujuan membunuh Yesus. Itu. Jadi ketika kalian mengimani itu, ya konsekuensinya kalian mengimani pembunuhan secara sadis dengan tipu-tipu muslihat. Itu konsekuensinya. Betul nggak Pak Gerol? Karena dalilnya di dalam Matius 26 nomor 4. Ya, lanjut. Maka saran saya Kristen supaya kalian tidak gila, perbanyak baca Bible. Supaya baiknya kalian membaca Bible itu supaya kalian ini tidak menjadi tuyul. Pertama, tidak menghujat, tidak menghina. Kenapa? Karena setiap kali kalian menghina itu, Bible loh yang pasang badang. Contohnya buka celana. Di Bible itu dikit-dikit celana dibuka. Itu. Jadi tidak ada lepasnya kalian. Apanya sudah jelas. Yesus sendiri menyampaikan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, mereka mengikuti aku. Nah, mereka ini siapa? Bani Israel. Nah, Kristen ini diusir, bahkan tidak dikenal oleh Yesus, bahkan dianggap Kristen ini adalah penjahat oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk kepada orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, kalian kan disuruh bertobat, bukan menggantung Yesus. Ya, lanjut, Jubir. Ya, izin menambahkan kalau itu yang pertama, rajin-rajinlah membaca Bible-nya sendiri. Itu benar sekali. Tepat sekali. Kau katakan aku guru dan Tuhan. Kemudian yang kedua saya tambahkan Bang Dago. Mereka juga harus rajin mengkomparasi ayat per ayat kalau bisa gitu. Sebab versi terjemahan Bible itu sendiri kan banyak tuh. Ada TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Ada APD, Alkitab apa tuh? Versi dunia apa ya kalau nggak salah. Ada lagi BMIK, Bahasa Mudah Indonesia dibaca. Nah, saya ambilkan contoh Abang Dalbo ya. Bang Dalbo bisa buka data kah? Di 1 Yohanes 1 dari ayat 5-nya. 1 Yohanes 1:5. Kenapa di situ Pan? Itu masalah roh. 1 Yohanes 1. Jadi orang yang tidak percaya Yesus ini sebagai manusia, dia tidak berasal dari roh Allah. Itu kan 1 Yohanes 1:4-5. Nomor 5, ayat 5. Nah, itu kan perikopnya ada Allah itu cahaya, ya kan? Allah itu Ya, terang dunia. Terang dunia. Nah, jadi orang yang saya tidak lihat percaya di TSI, sebagai manusia, dia tidak berasal dari roh Allah.
Jadi kalau ada orang yang melantik Yesus jadi Tuhan, berarti dia dari roh iblis. Itu gampang kok. Ya, masih di situ ya, Bang Darbo ya. Perikopnya itu di TSI ya, TSI 3 itu. Terjemahan sederhana Indonesia. Itu perikopnya Elohim mengampuni dosa kita tuh, Bang Darbo. Jadi Elohim mengampuni dosa kita. Meskipun di ayat 7-nya itu ada kata-kata, namun bila kita hidup dalam terang, sama seperti Allah hidup dalam terang, kita akan tetap bersatu dalam persekutuan yang erat dengan saudara-saudara seiman kita, dan darah Yesus. Nah ini kan, dan darah Yesus, Sang Anak Elohim, senantiasa menyucikan kita dari setiap dosa. Ini kan pengakuan dosa ya. 8-nya, akan tetapi barang siapa yang tidak berkata, aku sama sekali tidak berdosa, berarti dia belum disadarkan oleh ajaran yang benar dari Elohim. Dan dia sudah menipu dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengaku tidak berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa, nah itu dia menipu dirinya sendiri. Artinya tidak menerima ajaran yang benar. Nah 9-nya ini Bang Darbo yang paling penting nih. Karena perikopnya tadi Elohim yang mengampuni dosa, maka di 9 ini kalau kita baca TB, itu tidak ada kata-kata Elohimnya ya. Tidak ada kata-kata Elohimnya. Nah sementara di TSI ini, saya bacakan, atau Bang Darbo bacakan TB-nya dulu lah. Anu aja Bang, ini aja saya matikan, saya punya rangkap. Jadi gitu saya buka TB-nya dulu ya. TB ya. Nomor 9. Jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah kan di sini, maka ia adalah setia dan adil. Kata ia ini kan tidak disebutkan nama yang jelas. Yang jelas itu kata ganti. Nah, mungkin kata ganti ia ini dalam TB ini kembali ke ayat 7 tadi, ya kan? Darah Yesus itu. Ya kan? Jadi gini Bang, jadi Yesus itu dia melakukan pesta seks. Ini didengar ya, Abdullah ya, Yesus itu melakukan pesta seks. Ini sekalian. Itu data ya. Ini yang saya katakan, Kristen, Allah itu adalah dewa Molok. Ya, awalnya berasal dari Mesir kuno, namanya Aten. Aten bernama Olo. Olo menjadi Theos. Theos ini adalah bapaknya Yesus. Nah, Olo ini siapa? Aten. Aten ini apa dia minta? Selalu dia minta tumbal darah manusia. Itu yang dikatakan dewa Molok. Nah, masuk di Indonesia menjadi Theos. Ya, Theos menjadi Allah. Itu cara kalian menipu. Makanya saya katakan belajar Latin. Jangankan kalian mau masuk surga, masuk akal aja nggak bisa. Nah, Islam itu jelas. Bagaimana menarasikan, menjelaskan masalah konsep-konsep keselamatan dalam Islam. Kalian nggak mampu loh, karena memang kalian tidak ada selamatnya. Mau kalian jungkir balik apapun, kalian nggak bisa selamat. Salah satu contoh, orang beribadah itu tentu ada hasil yang namanya upah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan sedangkan mereka ini beribadah suka-suka mereka, sampai joget, sampai nyanyi. Kadang-kala ada yang mabuk loh. Nah, ini bukan rahasia umum. Terlihat sejarah penjuru. Bagaimana di media sosial itu kalian beribadah dengan joget-joget, bahkan ada kesetanan. Baru tiba-tiba mau masuk surga. Semua yang kalian lakukan itu adalah ajaran pagan. Ya, jadi Tuhan itu melakukan pesta seks. Nah, dibaca di dalam Matius 25 nomor 10. Yesus memasukkan perempuan 5 perempuan lalu melakukan pesta perkawinan. Itu perkawinan kan itu seks, Bang. Pesta seks. Itu dalil. Makanya saya katakan Kristen, bacalah Bible-mu Dinda supaya kalian ini
Enggak bodoh, tidak berhenti menghujat. Karena kalau kamu baca Bible, otomatis hanya dua yang bisa terjadi. Kedua, kalau kalian tidak perkosa anak tetangga, kalian akan ngocok di kamar mandi. Itu aja kalau anak muda. Karena kenapa? Dikit-dikit celana turun, dikit-dikit celana turun. Ampun paman. Ya, Itu faktanya. Makanya mereka ini, kenapa orang Kristen ini sangat menjijikkan membaca Bible-nya? Karena seperti itu. Coba, di dunia yang sekarang seharusnya menjadi dunia terbalik. Sedangkan di dalam Bible itu, bapak yang diperkosa oleh anaknya. Anak gadis memperkosa bapaknya. Coba. Ada nggak yang pernah terjadi? Yang di sekarang ini, seorang bapak diperkosa oleh anaknya. Selalu terjadi bapak memperkosa anaknya. Ini di Bible ini bapak memperkosa anaknya. Anak memperkosa bapaknya. Kan kebalik. Coba. Digilir lagi. Digilir, bapak digilir oleh anaknya. Dikasih minuman tua sehingga bapak ini mabok. Anaknya memperkosa bapak. Nah, di situ kata-katanya, marilah kita memberikan keturunan kepada bapak kita. Coba. Ada juga ada ipar, ya wik-wik dengan istri kakaknya. Cuman jangan tembak dalam, tembak luar. Itu di Biblemu. Dan ketika bertamu, boleh kalian memberikan tamu itu anak gadis perawan kepada tamu itu supaya mereka menikmati. Itu di Bible Anda itu. Nah, yang keempat, istri orang ketika kakek Tuhan bangun dari tidurnya, berjalan-jalan di istananya, melihat istri orang lagi mandi, birahi dia, maka memerintahkan prajuritnya untuk mengambil istri orang ini lalu ditiduri. Itu di Bible loh. Dan yang keempat, ya, Tuhan ikut andil mengambil istri-istri orang lalu diberikan kepada laki-laki lain untuk ditiduri di siang hari. Tetapi di situ dikatakan malapetaka. Kalau menurut saya ini bukan malapetaka, ini malah enak. Tidak ada malapetaka itu membuat orang bahagia. Semua malapetaka itu hancur, kehancuran. Tetapi yang tercatat di situ malah enak. Kenapa saya katakan malah enak? Kenapa saya katakan malah enak? Betapa enaknya laki-laki ini diberikan istri orang kepadanya, lalu ditiduri di siang hari. Ini malah petaka atau malah enak? Ternyata malah enak karena dia wik-wik. Nah, itu malah 5. enak. Keenam, ketika suami berangkat kerja banting tulang di luar sana, istri di rumah dibanting juga di atas kasur. Itu pasti. Jadi makanya saya selalu tanyakan, mengajak orang Kristen ini, ayolah berdamailah dengan Bible, bacalah Biblemu supaya kalian paham. Oh, ternyata selama ini kitab saya ya bunyinya begini loh. Itu baru belum seberapa loh. Masih ada bersaudara kandung ini wik-wik. Kakak laki-laki pura-pura sakit. Ada perempuannya melayani, memberikan makanan kepada kakak laki-laki. Nah, tiba-tiba kakak laki-laki ini birahi dia sama adik perempuannya, sehingga adik perempuannya diperkosa. Ini malah enak juga. Itu kau tanyakan di kitab Hindu, di kitab Buddha, bahkan di Konghucu. Jangankan Al-Quran, kalau Al-Quran itu cicik bahasa begitu. Kau tanyakan 3 agama ini, apakah ada mereka tercatat seperti itu? Paling mereka mengatakan ini kitab atau tutorial cabul ya. Pasti bahasa mereka begitu. Kok kitab begini bunyinya? Jangankan brother, kami kadang-kala PK ya, atau saya melihat teman-teman lain lagi PK dengan perempuan-perempuan Kristen, mereka menganga loh, nganga dia. Padahal Bible-nya loh. Berarti selama ini kalian ini ngapain nggak baca Bible? Nganga loh.
Itu Iya, dalil makanya. semua ya. Lanjut. Saya lagi Tapi- menulis. Lanjut. Ya, boleh saya lanjut ya? Ada. Nah, ini penting ya. Di Roma 16:16 dikatakan di situ, bersalam-salamanlah kalian dengan ciuman kudus seluruh jemaat Kristus. Coba. Jadi istri kita ini dicipok laki-laki lain. Mah. Kalau Nggak. kalau hanya istri kita saja perempuan, habis istri kita ini dicium. Ya, nggak ada kecualinya di situ ya. Saya menulis dulu. Saya menulis data-data. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ambil versi Alkitab mudah dibaca. Nah, ini mudah dibaca. Di nomor yang sama, 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi jika kita mengakui dosa-dosa kita, Elohim itu setia. Di sini diterjemahkan Allah ya. Itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari semua dosa. Jadi gitu, yang maksud saya tadi, komparasikanlah, rajin-rajinlah mengkomparasikan satu ayat dengan versi-versi terjemahan yang lain gitu. Ya, itu aja Bang Dalbo. Dia cuplis dia itu. Dia cuplis sabar. Karena dia kalau jam-jam begini susah diajak bicara karena suaminya lagi makan siang. Di Matius 5 itu ada ayat yang bagus tuh. Bayu, Pak Jubir, saya rungkatkan dulu ya. Saya mau keluar, ada janjian saya dengan teman. Oke. Siap. Pak Karol ya. Ya, nanti malam kita lanjut lagi ya. Semua sahabat-sahabat yang di Oke, bawah, terima kasih banyak atas tap-tap layarnya, gift-giftnya. Ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian, dimudahkan urusan-urusan dunianya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Akun Raja Rimba ada sini di papi kami dari tadi Parkun Ada di siapa? sama Papi CV. Papi CV dah. sama akun apa Pak IGRB ya Lotus, akun Lotus. Oh, Bang Raja Bintang juga ada di sana. Iya pakai Lotus tapi Siapa? Yang buka komal anu-anu. Yang akun yang dipakai Anu. buka komal yang anu-anu. Bukan anu-anu.com itu bukan. anu. Itu kan udah masuk agensi akun itu. Yang anu-anu. Tapi tunggu dulu tak balik. Sampai Dompet kalau kita nyetir, lupa. sampai Iya, kalau iya. nyetir konsentrasi dulu lah. Lagi di mobil sampean ya. Aneh keluar tak dompetnya ketinggalan. Oh, Mau bayar? Balik lagi bentar balik.
cerita nyata pengalaman kenapa mualaf. Aku mualaf Karena waktu dapat hidayah lah. nikah. Terus habis itu nikah ya. Ya, tapi waktu nikah bukan karena laki-laki, tapi karena kemauan sendiri. Itulah kata Ustadz Hidayah. Berat ini Mbak Rina ini. Dia beribadah dulu itu sembunyi-sembunyi dari orang tuanya. Iya kan, Mbak Rina ya? Nah, setelah bercerai, aku nggak ada sama sekali ini mau balik, bahkan dipaksa balik sama orang tua, sama ibu, tapi tetap nggak bisa, berat aku. Karena waktu masuk Islam itu, jadi bukan karena laki-laki, bukan karena cinta, tapi karena kemauan sendiri, nggak ada keterpaksaan. Jadi sampai sekarang tetap bertahan. Iya, dulu aku belajar itu sembunyi-sembunyi. Pokoknya dulu, tapi alhamdulillah. Ceritanya panjang. Mirip hampir seperti Kak Nora ceritanya. Oh iya kah? Iya, kalau mualaf itu biasanya hampir sama sih ceritanya. Mas ada oten Ustadz, nggak apa-apa. Kalau ada oten nggak apa-apa. Karina pernah dikunci di kamar oleh orang tuanya waktu mualaf dulu? Enggak. Enggak. Pernah dipaksa untuk diajak kembali ke keyakinan yang lama? Oh pernah, emang dipaksa memang. Dipaksa sama mama. Dipaksa kembali sama mama. Itu tahun 2018. Pernah diajak murtad lagi gitu, masuk ke Kristen gitu maksudnya? Iya. Janganlah. Ya, bisa inspirasi. Iya, menuhankan Tuhan yang punya belang ekor, tulang belakang. Aduh. Masa Tuhan punya diajak malah memohonkan anaknya. Pernah dipaksa makan bebong, Karina? Pernah. Terus gimana cara nolaknya?
bukan dipaksa tapi disengajain. Tapi aku tahu karena kan tahu bedanya. Bukan dipaksa tapi disengajain.